Happy birthday buat Raffi Ahmad dan Nagita. Pokoknya emak gak bisa ngasih apa-apa, emak gak bisa ngasih kado apa-apa. Doa emak untuk kalian berdua sehat, panjang umur, dijauhi dari orang jahat, didekati dengan yang baik, dikasih keberkahan. Semua Rans Entertainmentnya berjalan dengan lancar. Semuanya yang kamu jalani berdua mendapatkan berkah dan berkelimpahan yang sangat luar biasa. Pokoknya buat Gigi dan buat Raffi selalu bahagia dan selalu bersama. Ya, doa emak, Vera, sayang sama kalian. Pokoknya doa yang terbaik buat anak-anak baik. Semangat terus, tetap menjadi orang baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Rizky dan Vera Janobia. Cila. Di acara M2M. Acaranya emak sama Tia. Biasa gue tadi kayaknya ngomongnya begini gitu. Soalnya deket Sultan biasa jadi tamu kita sekarang ini Sultan Andara, Sultan of Content. Tapi beneran loh, emak tadi kan ketemu jemput Raffi ke bawah, emak. Gue bilang, kok anak gue tambah ganteng ya, Gigi pinter ngurusnya. Iya benar. Oke. Apa kabar? Raffi, aku panggilnya Raffi aja. Baik, Ibu Mutia, apa kabar? Gue jadi panggil Ibu dong. Apa panggilnya dong? Kakak. Tante? Oh, kakak. Jangan gitu dong, Tante. Kakak. Aku bilangnya Tante Vera. Dia nggak cocok, dia panggil emak aja. Mak sama kakak Mutia gimana, sehat? Sehat, emak sehat. Gimana? Afi gimana? Alhamdulillah, Mak, sehat. Udah, aku lupa ucapin ulang tahun ke Mak Vera, jadi ngerasa bersalah. Selamat ulang tahun buat Mak Vera. Selamat ulang tahun juga buat Kak Sigit dari CNI Manajemen, dan juga hari lahirnya Olga Saputra juga sama di Februari juga. Tanggal 8. Tanggal 8. Dan aku 17 Februari, jangan lupa ulang tahun gue ya. Oh iya. Kamu udah pasti. Terima kasih. Tapi bingung, Mak, ya, kalau Sultan ulang tahun kita ngasih apa, Mak? Doa ngasih doa aja ya, doa. Doa itu lebih mahal. Doa lebih mahal. Soalnya bingung mau ngasih dia apaan. Dia semua dia punya. Iya. Bingung. Doanya kira-kira apa, Mak, yang cocok buat Sultan? Kalau doanya yang pertama sih sehat. Amin. Sehat. Itu Rumah penting, tangga sehat. tambah bahagia, langgeng. Ya. Karena kalau kita punya uang, punya segalanya, kalau nggak sehat percuma. Iya, betul. Benar. Setelah gitu pernah Raffi pun sakit, pernah ya, Vi, 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sama Profesor Dede, alhamdulillah sembuh. Sempet nggak bisa ngomong, setiap sore itu suaranya serak abis. Sekarang makanya lihat, kok tambah muda sih Afi? Enggak, ini udah tua, udah keriput banyak mikir, banyak mikir. Oh ya, tapi sebetulnya, Mak, ya, memang genetiknya Raffi Ahmad itu tukang mikir. Oh gitu. Segala satu yang kalau nggak masuk ke logika, ya nggak percaya, bener nggak? Iya, benar. Jadi kalau aku lebih dipakai logika dulu. Iya. Pakai logika dulu. Tapi kalau logikanya udah bermain terus pakai hati, nah logikanya bisa kalah pakai hati. Gitu. Oh iya, betul. Tapi apa-apa tuh dipikir pakai logika dulu. Iya. Gitu. Jadi kalau mau ngomong sama Raffi Ahmad tuh dengan data, ya, karena orangnya tuh betul-betul realistik sebetulnya, Mak. Logik. Oh, habis dicek tadi. Tadi Iya, udah dicek di situ, pakai jempol, pakai ini. Dan hasilnya, nah, teng ada deh. Coba dibuka dong, dibuka. Oh, boleh dibuka ya. Boleh, jadi buka, Raffi Ahmad ini thinking ekstro, di mana orang thinking Untung itu. thinking bukan ting loh. Wah, kan gue nggak ikutan deh ya. Thinking itu pemikir kan. Nah, Oke. Jangan Terus, diplesetin ting ya, nanti iya, maunya. Udah, maksudnya gue udah gak ting, Oh, udah oke. gak perjaka, udah nikah. Iya, nah jadi orang thinking itu segala sesuatu tuh berdasarkan logika. Jadi dari lahir tuh sebetulnya ya, keunggulan orang thinking itu udah cerdas, udah pinter. Berasa nggak pinter? Kalau aku tuh mungkin akademisnya bukan orang yang pintar di akademis, tapi mencoba untuk pintar di kehidupan aja, Pak. Iya, tapi mungkin nggak berasa pinter, padahal dibandingkan dengan teman-temannya sebetulnya pintar. Secara genetiknya seperti itu gitu loh. Lebih Orang pinternya tuh lebih coba untuk nauin diri, memposisikan diri aja. Jadi kan nggak semuanya juga kita melulu harus jadi ambisi, harus jadi nomor 1, ataupun kita harus perlu. Kadang kita jadi yang ini nomor 1, kadang ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nggak apa-apa. Yang penting Sultan. Yang penting kerannya ngumpul. Oh iya, betul. Yang penting orangnya ngumpul. Kerannya ngumpul. Iya, betul. Jadi orang-orang thinking tuh, Maya, itu hampir pasti orang-orang yang selalu selamat dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau mau mengambil sesuatu tuh, memutuskan sesuatu, itu dipikir masak-masak dulu.
gitu. Jadi bukan orang yang gegabah gitu, dipikir dulu. Jadi kalau Raffi Ahmad sudah melakukan sesuatu nih, berarti itu sudah masuk ke logikanya Raffi Ahmad. Ya betul. Jadi kalau aku tuh logika dulu, Mak. Misalnya mikir nih, ini bisa nggak ya? Oke, kita pikir dulu pakai logika. Bisa nih. Kalau bisa, baru kita kerjakan dengan hati. Gitu. Kita lakukan dengan hati. Nah setelah itu udah tuh. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak bisa nih. Ya udah nggak akan aku ini. Gitu. Hebat itu alat nih. Bisa tahu ya. Itu alat lebih hebat dari Mbah Mijan kayaknya. Mbah Mijan lu kalah tuh, alat bisa baca lu Mbah Mijan. Iya gitu. Jadi sebetulnya Raffi sendiri udah sadar ya bahwa memang segala sesuatu tuh dengan logika ya. Jadi nggak main perasaan ya. Tapi kalau misalnya udah bermain perasaan, kadang kalau misalnya logikanya udah berjalan terus masuk dengan perasaan, nanti logikanya akan kalah dengan perasaan gitu. Jadi misalnya sesuatu hal, misalnya pekerjaan gitu, aduh gue mau lompat ke satu pekerjaan yang baru, misalnya bisnis yang ini ataupun kerjaan itu, saya pikir dulu pakai logikanya, bisa nggak ya dengan ini, dengan tim yang ini, dengan ini bisa nggak gue lakuin ya? Oh ternyata timnya ada, oh ternyata yang ngerjain sama partnernya ini, oh ternyata kayaknya bisa nih secara logika. Oh dia juga punya track recordnya baik, ini juga track recordnya baik. Kayaknya saya juga suka mau belajar ke situ secara logika, kayaknya bisa deh. Akhirnya baru saya kerjain pakai hati. Nah, setelah udah kerjain pakai hati, udah tuh pasti mati-matian di situ. Kadang logikanya bisa aduh ternyata ya yang namanya sesuatu hal kan pasti ada sesuatu hal tuh plus atau minus. Terkadang minus pun, tapi kalau udah kita pakai hati itu pasti kita goreng habis-habisan. Oke, jadi itu tips suksesnya Mak. Kerjakan. Contoh kayak tim sepak bola, Mak. Tim sepak bola Rans kan masuk Liga 1. Wih, awalnya tuh kan orang mikir nggak gampang ngurusin bola tuh, Mak. Orang tuh udah mikir ngapain lu masuk sepak bola. Misalnya sepak bola tuh kan nggak ada untungnya, ataupun kayak hutan belantara begini-begini. Gue pikir-pikir masa sih gitu. Secara logika saya pikir, satu, saya suka bola, juga ngerti bola. Ketiga juga emang dulu cita-cita pengen jadi sepak bola. Jadi ada keinginan secara logika. Terus ketemu sama orang-orang juga, rasanya orang sepak bola juga nggak kayak gitu juga. Tergantung kita memposisikan diri. Semuanya itu kan tergantung kita memposisikan diri. Ternyata nggak kayak begitu. Ternyata fine-fine aja. Semuanya juga bisa kok kita jadikan teman, bisa kok kita jadikan ini. Jadi ya udah akhirnya pakai hati ngerjainnya, ya udah jadi gitu. Dan itu nggak gampang ya, Vi? Nggak gampang. Dengan beberapa orang yang kamu didik, itu kamu didik dong ya, kamu asuh ya. Kalau misalnya ngurus pemain sepak bola itu sama halnya sama ngurusin artis. Mereka ini kan individual. Misalnya pemain sepak bola ada tim, satu tim itu ada 25 orang, 30 orang. Setiap orang kan beda-beda. Pasti ada yang punya nama besar, ada yang karakternya juga. Setiap karakter berbeda-beda juga. Belum tim officialnya. Jadi kita harus memang memposisikan dan nauin satu persatu. Memang secara personalize juga. Kita kan kalau kayak tim sepak bola, tim basket, tim run sendiri, ada animasi, ada apa. Kita kan bukan berhadapan dengan mesin, bukan berhadapan dengan suatu hal yang yang nggak punya hati. Mereka punya hati masing-masing. Jadi satu persatu secara personalize-nya memang harus kita nauin gitu. Secara personalize kalau kita udah nauin, ya kita juga kan orang timur bukan orang barat. Kalau orang barat kan yaudah gue bayar lu sekian selesai. Tapi kan kalau Indonesia kan nggak bisa begitu. Kita kan ada orang timur kan ada budaya kulonwonnya, apapun itu ya. Meskipun apapun itu ya silaturahmi dan menyapa dan melakukan hal yang menyentuh batin itu lebih kerasa daripada kita melakukan hal yang hanya semata-mata profesional aja gitu. Nah, itu yang terjadi sama Emak hari ini. Yes. Coba, Afi itu, Emak kenal sama Afi itu kan udah lama banget, Mbak Tia. Kita ngundang ke Afi ini, Emak udah bilang, Mak Afi, Emak minta tolong ya, aturin schedule Afi, boleh ya 1 hari aja, 1 jam aja buat Emak gitu. Nah, dia kan orang gitu, iya Mak, siap. Pokoknya Afi siapin waktunya. Nggak pernah lupa gitu loh. Iya, betul. Dari zaman dulu, Mak sama kenal dia sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Iya. Nah itu yang aku mau tanya sama Raffi Ahmad, Mak. Kalau menurut Raffi Ahmad ada nggak sih orang yang istilahnya kacang lupa kulit? Bukan kacang lupa kulit. Kalau kacang lupa kulit itu kan bahasanya lupa. Mungkin dia lagi lupa. Itu manusiawi aja, orang suka lupa tuh kadang manusiawi. Cuman kan kadang kitanya aja yang terlalu sensitif. Misalnya kita ketemu teman lama misalnya. Teman-teman lama tiba-tiba kita mungkin susah bareng, terus 10 tahun kemudian, dia udah sukses nih, pas ketemu, mungkin karena kita yang menggebu-gebu, wah gila nih ketemu, tapi ternyata, ya mungkin kan segala sesuatu hal itu, lekangnya waktu, itu kan
bisa merubah orang, bukan merubah sifatnya, tapi merubah kesibukannya, merubah prioritasnya polanya. gitu ya. Bukan berarti dia melupakan kita sebenarnya. Mungkin dia lupa sama kita karena dengan aktivitas waktunya. Kalau aku sih selalu berpikir positif begitu aja. Kadang kalau kita mikir dia udah lupa sama kita, itu kan akan menjadi penyakit hati kita sendiri. Yang ada malah jadi kita sebel sama dia. Belum tentu juga sebenarnya dia lupa sama kita, tapi karena prioritas waktu dan perbedaan kebiasaan aja. Tapi yakin sih orang sih sebenarnya kalaupun dia lupa, kalau kita ingetin lagi, dia pun akan inget rata-rata gitu. Kalau aku mencoba berpikirnya seperti itu. Tapi kalau aku pribadi sih mau teman lama, mau teman baru. Karena buat aku bisa berada di posisi ini juga, aku selalu percaya nggak ada yang namanya Superman, yang itu super team, ataupun silaturahmi itu rezeki yang lebih dari segalanya. Amin. Kadang ya kayak begini ya, kita ketemu Mavera udah kenal berpuluh-puluh tahun. Siapa tahu 10 tahun ke depan Mavera jadi gubernur, 10 tahun ke depan Mavera jadi konglomerat, kita kan nggak pernah tahu. Jadi memang paling terpenting itu saya percaya, ya karena lagi COVID aja kita nggak boleh berjabat tangan ya ibaratnya. Tapi kan ibaratnya nih dari kita berjabat tangan itu pasti ada rezeki yang dititipin dari Allah. Misalnya ketemu Mbak Mutia nih, ya mungkin ada rezeki lain yang bukan Allah kan nggak melulu ngasih hari ini rezekinya, mungkin nanti tapi dititipkan diketemukannya hari ini. Betul, aku percaya itu. Aku suka bilang gini, baiklah kepada semua orang, siapa tahu dia kaya raya, dia ingat kita gitu kan, bener nggak? Betul, karena buat aku tuh kita nggak perlu kita mencari sesuatu yang baik. Lebih baik kita cukup jadi yang baik untuk diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita mau cari yang teman terbaik, semua terbaik, capek nanti kan nggak ada yang sempurna. Lebih baik kita jadi baik dulu buat diri sendiri, ya udah ntar pasti juga dapet yang baik. Tapi memang ya Raffi ya, semua orang nih yang kenal atau yang tidak kenal sama Raffi, kalau ngomong Raffi Ahmad mau kok, dia baik kok. Itu semua gitu. Sadar nggak kalau Raffi Ahmad tuh namanya itu di luar tuh baik banget? Nggak tahu sih. Tapi benar, iya itu yang. Kalau emak nih, ibarat kata kenal Afi dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Bukan gue jadi penjilat lagi, nggak boleh kita ngejilat orang. Tapi emang bener, dia nggak boleh. Dia nih kalau di WhatsApp itu siap mak, nggak ada tuh yang nunda itu nggak. Mak apa kabar, mak sehat. Kita tuh orang tua udah seneng gitu loh, udah seneng kalau anaknya jawab gitu doang. Jadi suatu kebahagiaan bagi seorang emak, ibarat kata yang kenal orang-orang lama, ngelihat orang-orang lama dan tambah sukses, itu bahagia. Di saat Afi waktu itu, ya kita boleh cerita ya Vi, flashback. Waktu terpuruk lagi tuh pernah adalah sesuatu yang membuat dia seperti apapun. Emak sama Olga waktu itu, gua mau nih anak-anak baik. Olga itu sayang banget sama Raffi. Tangkep narkoba bilang aja gitu mah susah. Iya, waktu di BNN itu kan. Gak ngomong-ngomong. Gak apa-apa sama orangnya, kan gue udah bilang juga gak apa-apa, mau belak-belakan aja. Gak ngomong-ngomong. Ya itu ibarat kata Olga itu kan sayang banget sama dia. Dia selalu bilang sama mak dia anak baik karena dia tulang punggung keluarga. Olga selalu ngomong gitu sama mak. Pokoknya gue harus dipaketin. Makanya emak dibilang tuh manajer paketan. Walaupun Raffi waktu itu bukan artisnya emak. Bukan. Cuman kita di belakang layar adalah orang-orang kalau misalkan syuting waktu itu harus pakai Raffi. Kalau nggak ada Raffi gue nggak mau terima kerjaan. Ingat nggak program Raffi? Di Trans ya kita waktu ya. Gak mau dia. Emak ceritakan sama aku. Raffi Ahmad ngasih kado emak. Ada kan sekarang emak? Lupa gue aja banget. Aku ulang tahun sekarang. Aku tuh lupa loh. Tuh kan. Sampai sekarang. Ya ampun. Sultan kalau ngasih Louis Vuitton. Louis Vuitton dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dan ini emak simpen, merapi-rapihin, bukan apa. Kita ingat kebaikannya beliau ya. Maksudnya kebaikannya Afi pada saat itu. Dia cuma bilang, emak datang ke counter Elvi, itu udah aku bayarin. Jadi emak tinggal datang doang kado. Si Olga cuma ngomong, tuh anak gue mak ngasih kan si Api ngasih kado, iya gue todongin mulu. tapi ini loh kado yang ibarat kata emak selalu menghargai pemberian orang. Ini udah berarti udah 12 tahun. Iya. Wow. Berarti ulang tahun sekarang kasih kado lagi ya mak. Tungguin mak ntar mak, apa lupa aku kemarin. Pokoknya itu ibarat kata udah berkah gitu karena ini anak emang bukan karena hadiah ya. Cuman karena dia ikhlasnya, dia ingatnya aja gitu loh. Ingat dan yang dikasih mahal, mak. Oh salah. Iya, pada saat itu mahal banget. Iyalah. Padahal waktu itu belum jadi sultan. Belum jadi sultan loh. Belum. Waktu itu ibarat kata
Api sama Olga itu kan selalu kemana-mana berenteng tuh. Acara Facebooker lah, acara dahsyat lah, acara di Trans lah. Itu mereka selalu barengan tuh. Dan itu emang emak selalu bilang, emak dibilang sama mereka itu adalah manajer paketan. Walaupun Raffi bukan artis emak lagi. Enggak, tetap aja harus ada Raffi, harus ada Raffi. Itu omongannya langsung ke orang-orang TV gitu. Itu Olga sayang banget sama dia. Kelihatan soal orangnya. Karena Api sayang sama keluarga. Kayak Olga sayang sama keluarga, Raffi itu sayang sama mamahnya, adiknya. Jadi semuanya itu semua. Kalau ada apa-apa untuk adiknya, untuk mamanya. Itu yang ada di Afi. Afi itu tulang punggung keluarga juga kayak Olga ya. Iya, jadi dulu memang pas almarhum bokap kan umur 16 tahun. Jadi setelah itu akhirnya waktu itu sih udah syuting-syuting, cuman akhirnya ya dari situ udah. Tapi sebenarnya juga waktu itu memang papa itu dari aku SMP kelas 3, mungkin pas aku SMP tuh kan kerja di bank, salah satu bank. Waktu itu posisinya bagus, tapi banknya likuidasi. Jadi sempat juga dia terpuruk juga, agak-agak sakit-sakitan. Dari situ tuh dia sakit-sakitan. Akhirnya aku mutusin untuk kerja. Waktu itu kerja juga nggak ngerti, masih syuting-syutingnya dibayar 500.000. Nah, mungkin itu karena honor pertama. Sampai aku umur 21 tahun tuh nggak pernah pegang uang. Jadi semuanya tuh aku kasih ke si mama. Jadi nggak tahu uang. Aku tuh sampai detik ini nih nggak tahu uang aku berapa. Karena udah terbiasa dari zaman pertama kali dapat honor itu kan dikasih ke mama. Jadi cuma minta, mah ada uang nggak buat beli ini? Kirimin. Jadi sampai sekarang aku tuh nggak pernah tahu. Ada sekarang kebagian keuangan. Jadi cuma nanya ada uang nggak buat beli ini? Jadi aku tuh nggak pernah tahu uang aku berapa. Terkadang juga ada bagusnya juga sih, ada nggak bagusnya juga karena kita nggak tahu uang kita berapa. Jadi ya udah kerja aja selagi kita bisa. Kadang kan ya namanya juga manusiawi, kalau uang ngerasa kita udah banyak, udah cukup tuh suka gue malas kerja. Nah kan itu suka bahaya. Cuman ya udah anggap aja kerjanya sekarang ya kan kerjanya bukan buat sendiri, buat ada mama, ada meskipun adik-adik udah nikah juga, tapi kan ya sebagai kakak tetap aja masih ada kepinginan untuk bisa menjaga supaya keluarganya mereka kalau memang bisa dibantu ya kita bantu, kalau mereka bisa sendiri ya syukur, tapi sebagai kakak tetap aja karena adiknya perempuan ya udah pengen bisa nge-serve mereka juga. Belum juga sekarang kan ada tim juga, ada karyawan juga mah udah cukup banyak juga. Jadinya ya udah itu dijadiin ya udah deh kerja terus. Emang waktu itu saya pernah kerja terusnya dipaksa dengan nyicil. Jadi waktu itu cicilan. Jadi biar terpacu untuk kerja. Tapi ada bagusnya juga. Cuman kalau sekarang karena umur udah segini umur tuh segimana ya maksudnya? Ya, maksudnya agak sensitif. Maaf, maksudnya udah cukup dewasa untuk bisa memilah-milah mana yang perlu dibeli, mana yang enggak. Sekarang tapi ada bagusnya. Jadi dulu waktu muda tuh Mak bisa beli mobil, beli apa yang kita suka. Umur sekarang tuh jadi udah kayak nggak usah deh, mendingan uangnya dipakai buat ini. Jadi memang semuanya juga proses pendewasaan waktu sih. Kan tadi ngomong karyawan cukup banyak ya, denger ya cukup banyak, jadi nggak ada yang buka lowongan. Cukup banyak. Boleh bisa. Iya. Afi, emak kerja sama Afi deh. Kebalik Mak. Nggak sanggup ntar. Tapi Afi sampai sekarang apa loh? CMI manajemen apa? Cantik mulai Indonesia. Indonesia bener ya. Dari dulu tuh. Sekarang akhirnya iya dari dulu. Jadi kalau Olga apa-apa, kalau apa-apa CMI ini dia berdua-duaan. Iya itu dia ingat Olga itu selalu di hati ya Pi. Iya. Ya, oke, aku mau nanya nih. Kan sekarang udah banyak karyawan ya, Via. Itu kriteria apa yang pertama yang bisa kerja di tempat Afi? Nah, gini. Pertama, oke. Sebelum perusahaan, kalau sekarang kan perusahaan udah bukan milik aku sendiri, karena kita udah banyak perusahaan yang masuk. Jadi dulu itu sebenarnya aku nggak pernah ngelihat orang ini hebat dia atau enggak. Rata-rata tuh orang-orang yang dikeluarin TV ataupun dipecat TV ataupun yang memang nggak ada kerjaan itu dulu, karena mereka kan tapi secara personalize saya kenal. Jadi buat aku tuh trust itu lebih penting. Saya ketemu sama dia nih, tapi saya tahu sebenarnya orang ini baik, cuman ya mungkin ya rezekinya lagi nggak bagus aja, mungkin lagi berhenti habis itu ya udah saya ajakin aja. Untuk masalah posisi atau positioning atau nanti belakangan. Karena biasanya kalaupun untuk kerjaan pasti aku yang nge-lead. Cuman aku butuh orang-orang
yang bisa aku percaya untuk bisa menjembatani setelah pemikirannya ada di aku, baru aku jembatani. Jadi dulu tuh gitu Mak, nggak peduli saya hebat atau enggaknya, karena orang hebat itu ibaratnya profesional itu bisa kita bayar, tapi kepercayaan orang itu nggak bisa dibayar. Berarti sebenarnya Raffi tuh lebih mengedepankan attitude dulu ya, bodoh nggak apa-apa loh gitu, tapi attitude dulu ya. Lebih baik dia maaf belum pinter, bisa kita ajarin jadi pinter, daripada dia pinter nanti dia ngebodohin gue gitu. Iya. I see. Dan Afi itu emang kalau boleh melihat yang dekat-dekat sama Raffi tuh orang-orang TV-nya tuh yang emang benar-benar yang dari dulu bantuin Afi. Iya. Boleh jujur ya, Pi? Iya benar. Semuanya yang bantuin Afi, yang kerja sama Afi itu. Dia mama bilang nggak pernah lupa sama orang. Itu dia hebatnya dia. Okay. Hebatnya seorang sultan, jadi rezekinya bagus ya kayak gitu. Karena nggak pernah melupakan kita harus belajar seorang. kayak gitu ya, betul. Iya. Tapi aku percaya sih Mas, sebetulnya nggak ada yang namanya kacang lupa kulit. Kacang itu pasti sama kulitnya gitu. Jika dia lupa, ya mungkin sekarang aja gitu. Tapi suatu saat pasti dia ingat. Karena nggak bisa terpisah, kacang itu pasti sama kulit. Gue bingung hari ini pembahasan kacang Oke, lupa sama kalau kulit. gitu kita sekarang nanya percintaan, boleh nggak sih? Percintaan aja boleh ya. Boleh. Jangan ngebahas kacang lupa sama kulit, bahaya, takut. Sensi Mak ya. Sensitif. Depresi Mak ya. Ntar kayak kemarin gue, depresi 2 tahun, Pi. Gara-gara Ya stres, pandemi. Orang-orang nggak stres Mak, pandemi kenapa lo stres? Makan punya komorbidnya asma. Oh iya, karena Jadi ada bukan berita. karena ada itu. Enggak, Ntar kalau ya. itu mah nggak Nanti aja apa-apa. Mak buat di satu itu Mak ya. Jangan dibahas-bahas yang lalu. Oke, aku mau nanya sama Raffi Ahmad nih. Kan kita udah tahu nih semua nih ya, pacarnya banyak dulu, ya kan. Terus satu hari melihat Gigi nangis, ya kan? Aku dengar nih. Terus abis itu kayaknya tambah mesra, tambah harmonis. Apa gara-gara itu melihatnya? Atau ada yang lain? Boleh nggak di-share? Karena banyak nih leboy-leboy yang belum tobat. Leboy bukan sih? Iya, Enggak, dia enggak leboy. Laki-laki itu pada kalau aku memang pemburu, hunter. Memang itu basicnya. Pemburu, omnivora, pemakan segala. Tapi kan sebenarnya ya seiring berjalannya waktu kan semuanya kan proses pendewasaan itu ada gitu ya. Ya sama istri, jangan kan sama istri, sama ibu kita aja yang sedarah, sama anak kita yang aja sedarah, pasti kita akan ada berselisih paham. Betul. Kadang kita juga bisa sebel, bisa benci sesaat, bisa marah. Akhirnya sama Gigi itu ya udah luapin aja apapun yang memang mau kita luapkan. Kalau kita lagi bahagia kita luapkan, kita lagi marah kita luapkan, kita lagi kesel ya kita saling luapkan. Dan pada akhirnya kita ketemu di mana titik ternyata untuk menjalani sebagai suami istri itu bukan kita gimana untuk mencintai kelebihannya, tetapi gimana kita bisa mencintai dan menerima kekurangan. Gitu. Jadi saat kita bisa masuk ke fase itu, rasa-rasanya ya udah, karena memang kita tahu nggak ada manusia yang sempurna juga. Kita juga kan nggak bisa menuntut pasangan kita untuk lu begini dong, ya kalau dia nggak bisa gimana gitu. Ataupun tapi memang komunikasinya adalah nomor satu, yang realistis. Apapun itu tetap jaga hatinya, tetap jaga itu. Yang penting kan kita nggak melukai dengan fisik, nggak melukai dengan mentalnya. Segala sesuatu yang terburuk pun kalau dibicarakan bisa cepat kita selesai, cari yang untuk paling terbaiknya gitu. Jadi aku sama Gigi rasanya udah nggak pernah kita yang marah-marah, nggak pernah aku selama pernikahan itu. Mungkin di awal-awal, tapi setelah 2 tahun gitu, nggak pernah kita marah-marah yang teriak-teriak lagi, nggak pernah. Jadi saat dulu pernah tuh? Ya pernah juga marah-marah teriak, ya emosi, lebih gue sih yang teriak, berisik loh, gitu. Soalnya waktu itu pernah ya nonton Raffi waktu itu di luar negeri, itu ngeprank sih. Jadi kayak giginya tuh kan lambat gitu ya, terus dimarah-marahin. Iya benar. Aku bilang gini, gue biar kata di prank, gini mah gue udah nangis ya, gila nih bini hebat banget ya, dia gak ada nangis-nangisnya Mak. Tapi memang suara aku keras. Iya. Tapi Gigi tuh udah tahu, akhirnya karena dia udah tahu, ya udah. Jadi sekarang ya apa, dia kalau tahu aku lagi gimana ya udah dia diam aja, sama aku diam aja. Tapi setelah diam, nggak semerta kita diam dan cair dengan nggak boleh. Buat kita saat kita udah diam nanti cari waktu ya bicara. Gitu. Harus nggak boleh jadinya nanti jadi menahun, jadinya malah membeledak. Gitu. Tapi Mak tahu loh, caranya dia mendapatkan Gigi itu penuh dengan kerja keras. Iya, perjuangan. Karena memang benar-benar waktu itu Mak tahu ceritanya dari Olga. Afi lagi ngedeketin cewek.
Tapi sampai sekarang pun masih kerja keras untuk mempertahankan. Terutama Gigi sih. Karena ternyata dapat suaminya gila. Tapi memang benar Afi itu kalau memang dia bilang tadi kan orangnya gigih untuk mengejar sesuatu gigih. Tapi emang benar gigih banget, ngejar gigi itu gigih. Bener, karena waktu itu kan Olga cerita Raffi dapat cewek baik, Mak. Dia dapat cewek baik. Dia sampai ngejar ke puncak-puncak. Ketemu bapaknya, cerita tuh si Olga telepon, kalau malam-malam kan Olga telepon. Ya mudah-mudahan aja, jadi kalau gue sih senang sama dia, kata si Olga tentang si Afi sama Gigi. Itu tuh anak baik, Mak. Tuh cewek juga cewek, bukan cewek nakal, cewek baik. Gue senang tuh sama dia. Olga tuh ngomong. Tapi emang bener omongan dia kejadian. Emang sabar sih. Gigi tuh sabar banget. Dia sionya sio naga sama kayak emak. Bintangnya bintang Aquarius sama kayak emak. Emak sama Gigi beda berapa? 12 tahun berarti. Sabarnya sama emak sabar. Sabar, gue diinjak aja sama orang gue sabar, dikatain orang aja gue sabar, diem aja nggak apa-apa. Yang penting kan uang gue ada gitu. Bener kan, Pi? Bener nggak apa-apa. Kayak Gigi juga gitu. Bodoh amat diapain aja. Yang penting kan Api amat punya gue. Mau apa kata Gigi gitu. Iya Pak. Di surat nikah kan atas nama gue, mau ngomong apa? Nggak bisa dong, kata Gigi, terserah lu mau ngapain yang penting lu pulang ke rumah. Tuh, ya, kalau yang namanya nggak pulang sehari 2 hari lah. Tapi kan kerja, Pi. Iya, kerja. Pulangnya subuh. Kerja. Pernah dengar tuh, Mak, dulu cerita Raffi nggak pulang 3 hari ya? Sebulan juga pernah. Dulu mah aku mah sadis. Kalau awal berantem ada rapatan nih awal-awal. Ya namanya masih awal-awal kan. Kalau Gigi bilang ya udah kamu keluar aja sana, nggak keluar gue nggak pulang. Terus kalau giliran dia nih, ya udah aku pergi dari rumah, aku bawa Rafathar 9 bulan lagi gue bikin Rafathar yang baru loh ya. Gitu. Gue gila dulu. Tapi begitu, tapi awet. Tapi memang aku bilang sama Gigi, udah, jadi aku nggak bakalan tidak jadi diri sendiri kalau kita menjadi yang ada di pasangan yang di samping kita itu, ya udah mendingan gue jadi diri sendiri, tapi juga yang memang masih bisa terorganize gitu, nggak kalau aku udah mukul ataupun kata-kata kasar gitu, enggak. Tapi kan kalau memang aku tuh lebih sering nada tinggi aja, bukan nada tinggi karena gimana, memang suara aku keras. Emang udah begitu ya. ya. Kayak emak. Iya. Jadi orang tuh kalau ngelihat emak tuh kayak marah, padahal kita nggak marah. Emang suaranya ada tawanya. Keras, agak tawa, jadi ada kenceng gitu loh. Tapi kalau boleh ngomong jujur ya, Afi sama Gigi itu semakin begini. Karena rezekinya bagus. Kelihatan. Dia berdua rezekinya bareng. Mak pernah ngomong ya sama Api ya. Ingat ya 2 tahun yang lalu. Pi tambah bagus lu rezekinya sama Gigi. Rezekinya bareng. Rezekinya bagus. Emang dia bareng. Ada istilah gini. Di belakang pria hebat. Ada wanita yang sabar banget. Itu bener gak? Ada yang perempuan. Sebenarnya di samping perempuan laki-laki di belakang laki-laki hebat pasti ada perempuan hebat. Jadi ada benar-benar sama-sama hebat dia berdua. Sama-sama hebat. Tapi katanya ada lagi, Mak, di belakang pria hebat itu ada perempuan yang sabar banget. Bener kan? Sabar banget ya Gigi gitu ya? Sabar banget. Sebenarnya semua orang itu memang dibilang sabar itu ada batasnya. Kadang iya, kadang enggak. Maksudnya kan benar. Maksudnya sesabar-sabarnya Gigi. Tapi bukan berarti dia nggak bisa marah. Dia bisa marah. Bukan berarti dia nggak bisa protes. Bukan berarti dia nggak bisa nangis. Bukan berarti dia juga nggak bisa. Jadi sesabar-sabarnya siapapun yang ada di samping kita, ya kita harus tahu diri. Bukannya kita dia minta sabar terus, tapi kan kitanya juga harus tahu seberapa besar sabarnya dia. Namanya juga manusia biasa kan. Manusia biasa juga. Kitanya sebagai pasangan pun harus sama-sama nauin satu sama lain. Tapi sama, kalau boleh jujur, Raffi juga laki-laki sabar. Walaupun dia suaranya kencang, tapi dia sabar. Ngadepin segala sesuatu di lokasi syuting aja, kalau misalkan nggak apa-apain, kelamaan juga, iya tenang bro, tentang santai, yang kayak gitu nih. Ada juga kan orang yang, maaf nih, ada beberapa artis yang kadang-kadang kalau di lokasi syuting, jam berapa sih ini, udah cepet banget ini, cepet. Kalau dia enggak, kira-kira masih lama nggak? Gitu kalau dia. Kalau Olga ninggal. Kalau Olga udah kelamaan. Kalau almarhum buset. Tanya Raffi. Kabur pusing gue. Pulang. Kalau dia pulang ya gue nggak jadi syuting kan, jalan. Dia pakai pulang lagi. Kelamaan. Besok gue balik lagi gini. Entar dulu, entar lagi. Ya elah, lu balik gue sama aja bohong bego. Bodoh amat. Anjir gue bilang gitu. Gue balik lagi besok. Itu benar. Ya ampun, seru banget ya, seru ya. Mereka itu dulu kompak banget. Makanya Emak bilang, makanya Emak
salut sama Raffi tuh maksudnya silaturahminya bagus banget sama orang. Sampai detik ini dia seperti ini, benar kata Raffi, menjaga silaturahmi. Iya. Betul. Itu yang salut, yang susah sama anak muda sekarang adalah hal itu. Nah kemarin ada titipan Mak, kan kemarin sempet story tuh, besok aku mau podcast loh sama Raffi Ahmad, ada pertanyaan titipan nggak? Ada yang nanya gini, Mbak tolong Bang tanyain, Raffi Ahmad punya anak perempuan nggak sih gitu katanya Raffi. Mau, cuman belum dikasih aja. Tapi Gigi sih mau, katanya sih kayak kalau udah 2 tahun, 3 tahun. Oh jadi nggak berhenti lah ya, pasti ada adeknya lagi ya? Pengen karena si Gigi tuh pengen banget punya anak perempuan. Berarti anak ketiga Vi, insya Allah perempuan Vi. Perempuan, amin. Insya Allah. Papi profesor boleh deh. Tolong. boleh Papi boleh. Anak perempuan. Kembar. Oke, Mak, pertanyaannya soal pesawat. Oh ya Allah, emang Api benar mau beli pesawat pribadi, Pi? Oh dia beli katanya. Benar. Belum datang, Mak. Belum. Luar biasa. Enggak, itu gue mau nyobain. Ntar Api kalau datang beneran Masya Allah. Buat sewa-sewain buat jadi bisnis, buat jadi bisnis. Tuh kan. Ada aja, beneran nih anak pinter banget. Pegang ini jadi, pegang ini jadi, pegang ini jadi. Itu Masya Allah doanya orang tua juga sih. Doa Mama Ami itu gak pernah berhenti buat Afi. Sayang banget Mama Ami. Kalau misalkan waktu itu kita sering ketemu di tempat Profesor Dede, dia selalu cerita tentang kehebatannya Raffi. Iya, ya orang tua gitu. Begitu juga Gigi juga kalau ngomong, ya kan emang mereka kan satu keluarga tuh kompak ya. Iya. Hebatnya ini Raffi tuh satu keluarga itu bisa ada di satu komplek gitu, Sultan Andara. Iya. Kamu katanya lagi tuh pernah? Nah, kalau Raffi itu pindah tahun berapa ya di Andara ya? Jadi aku beli di Andara itu tahun 2010 akhir, 2011 lah. Okay. Tapi waktu itu kan yang ninggalin di situ mama sama adik aku Nisha, karena waktu itu kan Nisha anaknya udah 2, udah mau 3 kan, sedangkan aku gue belum nikah dulu kan, aku mau di rumah Lebak Bulus aja. Terus pas awal-awal nikah sama Gigi juga kan di apartemen, jadi baru banget, jadi lama tuh ditinggalin sama adik aku sama mama. Aku baru pindah ke Andara itu aku Rapatar umur 3 tahun, 4 tahun. Oh oke. Soalnya tahun 2009 aku tuh cari rumah ke Andara. Terus antara Andara sama Bintaro. Apa sih Andara gak kedengeran? Apaan tuh dia? Mana Andara gitu, Mak. Jadi gue di Bintaro nih, Mak. Tau gitu gue di sana, Mak. Kan tetanggaan sama Mas Sultan. Sekarang ada tol. Iya. Ada tol, nyesel banget deh. Dan emang bener loh. Sejak Raffi tinggal di situ, banyak yang pada mau investasi di situ. Iya, betul. Jadi di mana ada Raffi, semua orang pada mau investasi. Iya. Sekarang udah Andara, Raffi Ahmad. Iya. Kayak gitu. Iya, bener Vi. Itu gak bohong loh Vi. Jadi lu jadi kayak beneran jadi image di Andara. Jadi kalau orang ngomong kemana ke Andara, rumahnya Raffi. Orang kayak gitu tahu. Itu lagi lewat tol aja Andara. Ini rumahnya Raffi di sini nih. Ya. Jadi orang taunya kalau ngeliat tol Andara, rumahnya Afi. Iya, gue gak dapet komisi nih dari Tolong dong Andara. Tapi ya enggak, Mas, sebenarnya kan sebutan Sultan itu kan sebenarnya cuma sebutan lucu-lucuan doang tanya anak-anak di digital. Iya. Tapi mungkin karena disebut dan gue dalam hati gue amin-aminin, siapa tahu jadi beneran jadi gitu. Beneran ya. Sekarang jumlah karyawan Raffi itu berapa semua? 500. Kalau butuh trainer panggil ini ya. Iya benar. Kalau butuh trainer untuk karyawan tambah memacu mereka semangat. Boleh. Panggil Mbak Tia deh. Boleh. Tuh, beneran. Jualan. Boleh, Bu Mutia, boleh. Gini dulu. Biar pada semangat. Iya. Kasih motivasi buat pemain bola. Iya. Pemain basket. Iya, karena kan sebetulnya tim animator, tim kreatif supaya mereka bisa semakin emang. Bantuin jualan emak ya. Boleh. Tuh, bantuin jualan Mbak Tia. Sebenarnya kan perusahaan itu kan nomor satunya kan SDM, Mak. Iya, benar. Ada sebuah perusahaan itu hampir bangkrut, tapi dia tanyakan gimana caranya supaya saya bangkit lagi ya, SDM-nya dulu. Pernah training apa? Karena training, Mak, SDM-nya. Betul. Sayang. Betul. Harus training ya, iya. Kayak Mak aja di training 2 hari langsung kayak begini cheer up. Tadinya Mak iya. Ya Allah. Aku tuh ketemu sama Mak tuh di kelas aku. Mak tuh ikut kelas aku. Kata adiknya tuh depresi. Emang serem sih. Mungkin Raffi gak pernah ngeliat Mak yang lagi di bawah gitu ya. Enggak, belum. Nggak pernah dia ngelihat mukanya cerah begini sekarang. Iya. Coba tanya dulu. Menyeramkan. Iya. Pi, bantuin Mak jualan juga dong perumahan Mak yang Srimaya. Wih, gile perumahan. Mainannya. Boleh. Rumah di mana? Srimaya di Malang. Oke, siap. Terapi dapet lah tuh. Siap.
Febri bilangin Febri beliin untuk api. Jadi ntar kan di Andara dia nggak dapet, kalau di sono dapet si Maya ya. Oke, Vi, mungkin terakhir nih Mak ya. Kita tanya Raffi itu apa sih pesan buat orang kalau sukses tuh mungkin udah banyak ya orang-orang yang dengerin tips sukses. Tapi nih Raffi ini gimana caranya menasihati orang yang menjaga rumah tangganya nih? Kan ada nih nanti tamu kita. Siapa lagi? Oh masih 30 menit lagi. Oh salah ya. Mau buru-buru aja mau kemana Bu? Ini kita lagi orang sibuk banget nggak ya? Paling ntar dia mau ke SCTV ya kamu, acara SCTV. Oke. Kasih nasihat Vi gimana buat seorang laki-laki menjaga rumah tangganya. Enggak lah, gue juga nggak pinter dalam rumah tangga, cuman sharing aja. Kalau laki-laki ya apapun ya tetap jadi laki-laki. Maksudnya kan kalau laki-laki itu ya berarti kan dia tulang punggung saat dia jadi imam ya apapun itu memang baik buruknya rumah tangga. Kalau buat aku ya baik buruknya rumah tangga, cantiknya istri, happy-nya istri ya itu karena suami gitu. Karena kan suami ibaratnya ya kalau pengen istrinya cantik ya udah modalin baju yang bagus, make up denger cantik. Modalin. Iya jangan bilang wah bini gue gini yang kita sebagai suami. Jadi apapun karena kita imamnya, apapun istri kita, gimana pun istri kita nggak boleh nyalahin dia, ya kita nyalahin diri kita sendiri. Orang kita imamnya, kita kepala rumah tangganya. Kalau dia menyalahkan kita, wajar. Karena kita adalah imamnya. Tapi kalau kita menyalahkan istri kita, buat aku mengingatkan boleh, mengingatkan itu harus, membimbing itu wajib, menyalahkan itu tidak boleh. Karena kalaupun ada yang salah dengan istri kita, berarti itu ada yang salah sama kita sebagai suami. Jadi untuk para suami, ya sebagai kepala rumah tangga, jadi apapun itu baik, kurang baik. Rumah tangga atau istri kita ya berarti cerminan suami gitu. Poligami nggak? Kalau aku nggak bilang iya, itu kan semuanya orang berpoligami itu kan pasti akan punya alasannya masing-masing. Jadi kalau untuk urusan itu aku tidak bilang enggak, tidak bilang iya. Pasti setiap manusia itu punya jalan hidup masing-masing dan punya alasan hidup masing-masing. Iya benar. Jadi kalau memang ada yang mau dipoligami kan tergantung istrinya. Kalau memang istrinya mau kalau atau istrinya tidak. mau, kalau istrinya tidak akan boleh masalah. sih suami punya istri 4 tuh boleh asal adil ya. Asal Ya, bukan cuman suami kita gue. Ya, sayang kita nggak boleh poliandri sih. Ya, poliklinik gimana? Poliklinik kita buka klinik kayak banyak. Nggak boleh. Kata laki gue poliandri 20M di atas meja. Wah. Gitu. Oke deh. 20M di atas meja. Boleh lo kawin lagi gitu gua ACC. Udah mau bikin studio. Kayak Raffi Ahmad katanya di PIK ada. Wah. Beneran sih. Apa? Lagi banget ya Trans Entertainment. Bukan, itu mah kalau di PIK itu bikin kayak sports statement sama zoo. Oh. Jadi depan-depanan ada 3 hektar buat si sports statement. Jadi kayak bikin ada lapangan bola, lapangan basket, tapi ada tempat nongkrongnya gitu. Terus di depannya ada zoo di situ. Tuh bayangin, ada kebun binatang, ada 3 hektar. Buat itu kan iya kebun binatang buat naruh teman-teman saya buaya-buaya. Oh, buayanya mau dikarantina di PIK. Gue cari temen gampang. Ada lu. PIK itu kan mahal sekarang tanahnya. Iya, mahal banget. Kerjasama ya kerjasama. Tapi kan itu sultan nih kan. Sultan Pi, itu berat nggak sih dengan menyandang nama sultan itu Pi? Nggak pernah, aku tuh nggak pernah memikirkan itu dan nggak pernah pusing akan hal itu. Ya udah, iya aja gitu. Kalau orang juga jadi ini tuh lucu-lucuan, tapi ya udah, amin siapa tahu bisa gitu. Jadi aku tuh nggak pernah memikirkan sesuatu hal yang ribet. Jadi kalau yang memang memikirkan hal yang aduh gue takut belum kejadian juga ngapain gue pikirin. Jadi mendingan otak itu tuh positif terus aja, positif terus supaya jadi positif. Kalau kitanya apa-apa dipikirin aduh ternyata ada hidupnya aduh. Iya betul. Tapi Mak kan Raffi tuh pernah cerita ya, waktu itu di kantongnya tuh cuma 20.000. Terus ada orang minta kan. Iya. Terus dengan dia ngasih itu sebetulnya udah mental sultan. Kan kalau orang kan pasti gue sisa segini nanti gue dapat apa, itu kan mental sultan, makanya jadi sultan beneran, bener nggak? Iya. Ya karena itu rezeki mah kita mah nggak usah pernah
pusingin, maksudnya ya selagi kita memang masih merasa bisa mencukupi diri kita sendiri, ya udah, kenapa kita harus takut untuk kita sisihkan untuk orang lain gitu. Jadi nggak usah pusing. Jadi aku tuh dulu nggak pernah pusing karena itu kali ya, karena mungkin dari awalnya aku nggak pernah tahu uang aku berapa. Jadi setiap yang dapat udah kasih emak gue, mah nanti kalau ada kirimin aja berapa aja. Jadi kita udah memilah tuh, misalnya kirim ke mama, kan kita nggak tahu honor kita berapa, kan langsung masuk ke sana. Mah duit berapa? Misalnya 5 juta. Ya udah 5 juta gue pas-pasin aja dulu, waktu segitu harus gue selesai. Kalau memang mentok baru, mah ini kayaknya gini, masih ada lagi ada. Nanya kalau misalnya dulu beli mobil, ini mau beli mobil bisa nggak? Bisa. Tapi ntar cicil 4 tahun, oh ya udah, yang tapi bisa kan, mah udah. Jadi aku nggak pernah memusingkan. Jadi nggak pernah tahu uang berapa, gimana berapa. Jadi gitu nggak pernah. Jadi mungkin kayak gitu kali. Mah masih ada duit nggak? Masih ada. Oh berarti aman. Buat berapa bulan nih duit nih? Masih aman lah buat 3 bulan, 4 bulan. Oh berarti kan ada duit. Lebih nggak? Ya lumayan lebih. Ya udah, kalau ada orang, ya udah. Jadi gitu. Jadi nggak usah tahu sedetail-detailnya ngapain. Yang penting dibilang cukup. Ya udah kan berarti cukup. Gitu. Nah itu kan dulu ke mama ya. Kalau sekarang berarti ke istrinya tuh, Mak, kayak gitu kan? Ya jadi kalau ke istri, ke mama tetap. Jadi uang aku tuh nggak pernah. Ya karena sekarang udah perusahaan aja, perusahaan yang mau go public. Jadi kan kita tahu uangnya berapa. Tapi kan itu uang perusahaan. Tapi uang pribadi aku aja baru tahu kira-kira kisaran tuh baru belakangan, saat kemarin due diligence dan udah mau ya semuanya nih udah, jadi tahu duit gue ada segini, banyak juga. Ya alhamdulillah buat hidup masih bisa. Bocorin dong, boleh nggak? Soalnya mah waktu kemarin zaman-zamannya artis pada show rekening, Raffi Ahmad tuh paling low profile banget, 200.000 kalau nggak salah. Nah, buat lucu-lucuan boleh juga. Nah itu lucu-lucuan, yang kayak gitu kan lebih keren, Mak, ya. Sebenarnya kan aku tahu, kayak aku tuh nggak pernah menjudge kayak misalnya orang ngeluarin apa, itu kan sebenarnya buat konten. Itu bener atau enggaknya kan tergantung kita aja. Maksudnya ya namanya juga dunia entertain itu kan panggung sandiwara. Benar lah ya. Kita juga nggak bisa menjudge orang itu di dunia entertain. Ya kadang ya namanya juga panggung sandiwara, dunia entertain ini dibilang dunia tipu-tipu, lucu-lucuan itu, ya udah, kadang memang kita kalau memang nggak bisa kita menjudge 100%. Benar. Ya, namanya juga, apalagi yang udah entertain, yang udah reality show buat lucu-lucuan, ya udah jangan dianggap serius, kecuali acara berita, acara apa yang namanya. Jadi kita harus pinter-pinter sih, yang nonton juga harus pinter-pinter. Dunia tipu-tipu kayak begitu. Betul. Kayak yang kemarin kita ketemu sama Bu Jessica, ketemu Mbak Jessica Trans TV. Ketemu ngobrol, aku bilang, Mbak Tia, kalau Mbak Tia biasanya di dunia trainer, ketemu lagi nih di dunia kita, dunia entertain, itu dunia tipu-tipu. Benar kata Bu Jessica, benar, Mak. Kita dunia tipu-tipu, banyak kan tuh orang yang kadang-kadang beritanya seperti ini, ntar beritanya begini, ntar digoreng. Biar beritanya itu meledak. Jadi biasain juga buat netizen-netizen sekarang, budayakan baca sampai selesai. Benar. Jadi juga, ya ada yang namanya clickbait, judul begini, tapi jadi nggak usah dipusing-pusingin. Makanya kalau aku nggak pernah pusing lah. Ya, itu mungkin YouTube-nya Raffi kalau keluar semua deng. YouTube deng. Iya, alhamdulillah, Vi. Tapi benar. Alhamdulillah. Semuanya tapi kita jadi berhasil. Nggak boleh tahu nih bocoran isi saldo berapa. Nggak tahu. T lah ya. Pokoknya amin lah. Amin ya, T ya. Energinya nular. Kita datang ke kita. Amin. Ya. Oke, kan untuk klub bola ya, boleh ceritain nggak gimana bisa ngundang yang siapa namanya? Bentar ya, gue nggak terlalu suka bola soalnya. Ozil gitu, benar nggak? Oh, kalau Mesut Ozil itu kemarin kan gara-gara memang kita ada kerjasama sama Fenerbahce-nya. Tahun lalu tuh kita latih tanding ke Turki. Mungkin nanti akan ada agenda lagi. Waktu itu karena kita masih di Liga 2, kita main sama under 19 tahunnya. Tapi nanti karena kita udah masuk Liga 1, kemungkinan nanti kita akan latih tanding lagi sama Fenerbahce-nya lawan tim yang Mesut Ozil-nya. Gila ya, keren banget. Mungkin timnya Fenerbahce-nya bisa kesini, bisa kita kesana. Tapi kalau ditawarin jadi menteri mau nggak? Belum ada kepikiran, bukan aku bilang nggak mau. Untuk sekarang ini fokusnya dan prioritasnya masih yang lain, karena lagi mau besarin si perusahaannya dulu, dan aku tahu perusahaannya itu juga masih depend on me gitu, masih aku banget. Jadi aku di situ aja dulu, umur aku juga masih 35, masih santai. Karena aku tuh punya
punya cita-cita tuh kalau orang kan life begin at 40. Kalau aku pengennya life happy from 40. Tadi umur 40 tahun tuh gue mau santai aja, Mbak. Karena kan kita kerja dari umur 13 tahun. Udah ngorbanin masa SMP, masa SMA. Bukannya aku ninggalin dunia entertain. Yang tadi ya kerjaan ini, ya orang itu, kalau aku tuh goalsnya tuh, kerjaan itu adalah suatu kewajiban. Bener, manusia harus bisa kerja. Sampai kapanpun kita juga, aku akan tetap kerja. Tapi lebih keren lagi kalau kerja kita bisa jadi hobi kita, gitu. Itu lebih asik. Jadi karena kita hobi, gitu. Jadi kan, tapi kita udah mempersiapkan semuanya dari sekarang. Udah mateng. Kalau misalkan tiba-tiba Raffi jadi gubernur Jakarta. Waduh. Saya jadi ajudannya aja. Berarti dia nggak tertarik dengan dunia itu tak dulu. Belum. Sekarang. Saya jadi ajudannya aja. Udah deh, Emak jadi ajudan Raffi. Wah, balik Mbak. Emak jadi ajudan Raffi aja lah, katanya gitu. Oh iya, kemarin si Bontot kirim salam Taufik. Oh iya, salam. Katanya Taufik saya ini katanya kangen sama Api. Salam. Kemarin ke Malang nggak sempat ketemu. Emang kemarin lagi ada acara ya, Api ya? Acara nikahan 2 hari. Di sana ya. Tuh Afi nyempet-nyempetin loh. Semua yang Emak bilang, kita yang harus kita pelajarin dari Afi tuh apa? Silaturahminya sangat tinggi. Sama orang tua berbakti. Nah itu yang ibarat kata poinnya buat anak-anak muda Indonesia yang harus mencontoh itu kayak gitu. Silaturahmi sama sayang sama orang tua. Sama adik-adik, sama keluarga, bener. Ini harus dicontoh. Jadi rezekinya itu mengalir kayak air. Uang gak ada berhentinya. Udah gitu sayang sama istri, sama anak. Itu anaknya dua-duanya. Ya Allah, bikin konten aja langsung meledak. Iya, betul. Kecil-kecil udah pada dapat built-in. Belum ini bener nggak Pi? Ya, itu mah alhamdulillah aja Mbak dapat endorse. Kan Mbak bilang apa? Semua segala sesuatu yang dikerjakan Raffi dapat cuan. Hoki. Keren. Gimana caranya supaya kita tetap hoki terus jaga silaturahmi ya, Mak ya? Iya. Tanyanya ke Raffi. Iya. Silaturahmi yang penting tadi Afi bilang, silaturahmi dan bersyukur. Tapi sebenarnya ada nggak sih istilah hoki itu orang udah kerja keras, ya lo nggak hoki gitu. Kamu Raffi gimana sih? Sebenarnya kan hoki itu nasib. Aku sih percaya nasib itu hoki itu nasib. Sebenarnya hoki atau nasib itu bisa kita rubah sebenarnya. Betul. Pasti kan kalau sebutan tanda kutip kita nggak hoki, berarti ada yang salah nih sama kita. Berarti kalau nasib kita lagi nggak bagus, berarti kan ada yang salah sama kita. Takdir aja sebenarnya bisa kita rubah dengan doa. Apalagi nasib. Nasib itu kalau kita rubah dengan usaha, ditambah doa, ditambah keteguhan hati, pasti bisa berubah. Ditambah orang dalam. Bisa jadi juga. Jadi nasib itu sama hoki bener. Ada orang bilang kalau ini orang nggak hoki, berarti ada sesuatu yang salah sama dia, memang harus dia rubah. Dia harus introspeksi. Gitu. Mungkin dari tata caranya dia memperlakukan orang ataupun memperlakukan dirinya sendiri. Itu kan dia harus bisa berkomunikasi dengan itu. Jadi bukannya nggak percaya sama hoki, iya bener ada yang namanya hoki. Tapi sebenarnya hoki itu sama aja dengan nasib, bisa kita rubah. Betul. Coba menurut Api, Ma itu seperti apa sih? Ma itu menurut aku sama, baik sama semua orang. Hokinya tuh, hoki disebutnya karena Ma itu orangnya mau mengejar bola, mau mengejar sesuatu hal yang memang hidup ini kan, tujuan hidup itu kan perlu kita kejar. Kalau kita punya roadmap dalam bisnis, roadmap dalam kehidupan, roadmap itu kan kita gambar, habis itu kita yang kejar. Nggak mungkin kita cuma menggambar doang, nggak kita kejar, ataupun nggak mungkin juga. Nah, itu kerja. Tahu nggak siapa? Ibu negara nelpon mamaku. Sebentar, Ma angkat nggak apa-apa ya? Ini orang tua soalnya takut. Andung. Assalamualaikum, Dung. Salam. Andung, Vera lagi syuting. Salam buat Andung. Andung, salam dari Raffi nih. Vera lagi syuting. Oh iya, salam lagi kembali dia biar sukses. Amin. Tuh amin kata Raffi, amin. Cepat sembuh Andung. Andung mau minum Almodipin. Matiin sama dia langsung. Oh iya, biasa kalau nanya obat nanyanya sama emak gitu. Gitu Vi. Kalau emak sih emak tanya ke Afi kenapa emak gimana sih? Kenapa Afi bisa mau datang ke tempat acara emak? Itu kan ibarat kata banyak pekerjaan Afi yang Afi tinggalin. Kok mau sih mau datang acara emak ya sama Mbak Mutia ya? Ya bukan, karena itu memang sebenarnya orang itu
kalau bilang nggak ada waktu, itu bohong orang itu. Karena waktu itu sebenarnya kita yang buat. Yep. Jadi aku nggak pernah percaya ke orang, gue nggak ada waktu. Ya itu berarti orang itu memang dia tidak memprioritaskan kita. Yeah. Tapi kan makanya aku tuh selalu kalau orang bilang apa iya aja dulu, aku tuh nggak bakal pernah bilang enggak. Iya dulu nanti diatur, kan nggak mungkin kita bilang enggak gitu. Kalau kita bilang enggak, ya menghargai orang itu nomor satu, kita hargain. Setelah itu baru kita nggak mungkin, Mak misalnya nanya, Vi nanti ke podcast ya, iya pasti aku bilang iya. Mak nanti aku atur. Cuman memang kayak kemarin kalau memang lagi agak padat, tapi pasti aku pepet-pepetin. Kayak Januari kemarin lumayan agak pusing, tapi aku tuh nggak pernah bilang enggak sama orang, pasti selalu aku bilang iya. Karena ibaratnya aku tuh dulu pernah ada di posisi yang susah dan di bawah. Saat kita lagi mau minta tolong sama orang, saat orang itu bilang iya tuh kita udah senang banget. Itu udah senang banget. Jadi membahagiakan orang tuh bukannya kita memberikan harapan palsu, tapi iya bilang iya tapi niat kita benar gitu. Tapi kan kalau kita bilang enggak, aduh, apalagi lagi pengen banget kita, ya hidup kan naik turun gitu, saat kita juga lagi butuh sesuatu hal yang memang butuh didukung, apalagi sama orang, rasa saya kalau kita kita disupport tuh kita akan senang banget gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang aku juga selalu ingat gitu, karena dulu pun gue pernah ada di posisi yang memang pengen banget ditolong gitu. Iya, bener, itu bener. Mak ibarat kata gini, senang pas dijawab iya aja tuh udah senang banget. Beneran. Kayak itu aku bilang sama Maya, Mak, beneran Mak, mau Mak Raffi Ahmad gitu. Seorang Raffi Ahmad mau Raffi Ahmad baik gitu. Dan kedengeran lagi dari emak. Sebelumnya nanya sama orang, kayaknya Raffi Ahmad mau dia yang kayak gitu, dia baik orangnya. Gitu, Pi. Kedengeran tuh Raffi tuh emang baik orangnya. Emak gak pernah, Emak bilang, Raffi baik. Nih Mbak Tia, nih omongannya. Aku capture, nih omongannya. Iya, alhamdulillah mau ya Mak. Mau, alhamdulillah baik banget. Emang dari dulu itu anak sama orang seperti itu. Sama emak seperti itu. Jadi gak pernah lupa. Emak aja kalau misalkan dia ulang tahun, iya Mak gini, Api boleh minta ucapan ini enggak? Iya Mak siap, nanti aku buatin ya gitu. Nggak ada deh, nggak ada tuh bilang bayarannya berapa, nggak ada. Kalau bayar nggak sanggup Mak. Waduh. Kita nggak sanggup Mak ya. Nggak sanggup, beneran sumpah. Kerja. Makanya ini anak rezekinya banyak. Kita kerja jadi trainer berapa batch tuh ya, gue baru nggak bisa deh Mak ya. Nggak bisa. Kita bayar pakai doa aja ya Mak. Bayar pakai doa, karena dengan doa kita ucap gini, alhamdulillah, itu ibarat kata pahalanya buat Afi. Amin. Ya kan kita juga perlu didoain Mas sama orang ini. Orang itu semakin banyak didoain sama orang, pasti ibaratnya sialnya tuh hilang. Kalau gue tuh percaya gitu. Mereka seenggak-enggaknya nih, ya kalau kita, ya namanya manusia kan juga pasti ada banyak, ada dosanya, ada ininya. Tapi kalau kita didoain sama orang tuh sialnya tuh bisa diminimalisir. Hilang. Tapi emang bener loh, Emak ya lagi ngedenger dia sakit, demi Allah, lagi tuh, aduh gue takut deg-degan. Pas dia bilang dia sakit, ya Allah gue deg-degan, langsung cari nomor telepon Raffi Ahmad berapa ya, nomor telepon Raffi Ahmad. Akhirnya dikasih sama orang TV. Yang baru nih Mak, nomornya Raffi yang baru yang ini. Karena dia pas didengar sakit itu, ya Allah takut. Jadi trauma. Emak itu kalau setiap orang dekat orang ada yang sakit, itu Emak trauma sendiri. Ya karena dengan kasusnya Olga itu kan orang-orang yang entertain itu kan pada banyak lupa makan, lupa istirahat karena saking ngejarnya kan. Itu yang kalau untuk ngejaga badan gimana, Vi? Ngejaga badan. Biar fit gitu. Dan dilakuin apa? Buat ngejaga badan, biar aku fit sih, semangat sih. Itu semangat dulu nomor satu, semangat dulu. Kalau kita semangat tuh kadang sakit juga bisa lupa. Tapi selain semangat ya vitamin, makan, olahraga. Tapi niat sih, semangat sama niat aja dulu. Jadi kalau olahraga dan lain-lain itu menurut aku itu adalah excelnya, maksudnya extendnya. Tapi kan dari dirinya kita sendiri, kalau kita memang udah niat dan semangat itu dulu sih. Kalau udah niat sama semangat, kita lagi sakit aja kalau orang niat semangat pasti kita bela-belain, apalagi badan kita sehat. Nah, yang mau tanya nih, terakhir kita tanya nih ya. Kita mau tanya, yang mau tanya sama Api, apa sih keinginan Api yang belum Api jalanin? Keinginan yang belum terwujud. Oke, kalau keinginan yang belum terwujud, sebenarnya aku tuh sangat mencintai banget dunia entertain yang udah membesarkan aku dari umur 13 tahun, 12 tahun tuh sampai sekarang. Cuman kan aku senang, cuman ada kalanya juga yang namanya manusia. Bukannya aku nggak bersyukur, aku juga pengen kalanya ya nanti kalau umur udah 40 tahun dan lain-lain bisa lebih punya banyak waktu, santai, ada privacy buat keluarga dan lain-lain gitu. Kadang pingin juga ada waktu ke situ. Tapi ya sekarang aku senang, syukurin, bukannya berarti enggak, karena aku menyadari kok. Yang aku sadarin itu saat aku udah terjun ke dunia entertainer,
adalah pelayan masyarakat juga. Sama halnya dengan polisi, sama halnya dengan pejabat, kita ini melayani masyarakat tapi dengan cara menghibur. Jadi aku sangat mengerti akan hal itu. Makanya aku tidak akan pernah mau kemanapun gue tuh nggak akan merasa mau dilayanin sama orang. Kalaupun dikasih fasilitas yang baik, alhamdulillah. Tapi nggak perlu aku gue minta yang begini, nggak perlu. Ya udah kasih gue yang memang lu mau kasih aja. Jadi karena memang mentalnya aku ya udah gue ibaratnya gue kan masih dibayar gitu. Aku tuh masih dibayar sama orang. Berarti ya gue dibayar tuh untuk gue melayani dia, untuk menghibur acaranya, untuk menghibur ininya. Jadi itu gitu. Tapi kan terkadang juga sebagai penghibur masyarakat, kadang kan kita pun harus bisa set up diri kita. Sepusing-pusingnya kita, sesedih-sedihnya kita di depan orang ya kita harus bisa happy. Nah, itu kan mungkin karena udah puluhan tahun jadi aku bisa memanage itu. Tapi kadang juga aku pengen santai, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, cuma jalan-jalan. Tapi ya udah dengan santai gitu, punya waktu, pengen juga. Pengen ke sana, tapi bukan berarti aku meninggalkan dunia entertain. Intinya sih apa yang pingin aku capai nantinya, pingin balas dendam untuk waktu yang banyak hilang bersama orang-orang terdekat aku karena sibuknya aku. Gitu. Jadi itu mantap. Gitu. Jadinya dia untuk keluarga dan untuk orang-orang yang terdekatnya yang dia sayang, cuman untuk nyantai. Lebih santai kayak di pantai. Karena waktu itu nggak bisa dibeli. Sepunya uang kita banyak apapun juga yang nggak bisa dibeli, tidak bisa mengulang waktu. Jadi nama anak-anak nih sekarang. Santai. Tambah lagi satu ntar anak. Amin. Ada hal yang mau diulang lagi nggak di 2022 ini? Kejadian apa di 2021 yang mau Raffi ulang lagi? Nggak, aku tuh orangnya tidak pernah mengulang apapun. Jadi segala sesuatu yang udah terlewati, biarkan berlalu. Terlewati. Maupun yang hal yang baik diimplementasikan lagi. Hal yang buruk nggak apa-apa. Yang jeleknya itu jadi guru kita supaya kita tidak terjerumus lagi. Yang penting jangan kembali ke masa lalu. Kalau masa lalu itu cukup. Kalau spion itu kan kita lihat sedikit. Ini kaca mobil nih kan yang depan nih untuk masa depan. Untuk kita jalan ke depan kan kacanya besar. Kalau untuk melihat masa lalu tuh cuman ada spion kanan kecil, spion kiri kecil, spion ini buat kenang-kenang di kita aja. Itu betul. Jangan dijalanin ya. Jadi jangan dijalanin lagi. Karena kalau mundur suka nabrak, Mak. Jadi nggak usah lah. Kadang sesekali juga suka pengen aduh nabrak, maju lagi. Oke, jadi melihat ke belakang itu perlu, tapi bukan berarti mau kembali ke masa lalu. Masa lalu tutup karena masa lalu itu udah menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan mengulangi masa lalu. Karena kalau setiap orang mengulangi masa lalu, ya tadi mundur nabrak. Nabrak bengkel lagi. Aduh pusing lagi. Udah mendingan kita mendingan sesekali aja di ini aja. Biarkan kan Tuhan kan kasih memori biar memori. Ya udah. Tapi kan terkadang kalau kita punya masa lalu yang buruk, tapi kalau kitanya udah bisa tegar dan udah bisa mungkin buat kita yang dulu itu buruk banget, tapi kalau sekarang 5 tahun, 10 tahun kemudian kita ngingetnya cuma suka ketawa. Dulu kita gitu ya. Itu berarti kan kita tandanya udah bisa move on dari itu. Soalnya ada yang bilang gini, Vi, kembali ke masa lalu adalah hal orang yang bodoh yang mau mengulangi masa lalu. Ya karena hidup tuh ke depan. Iya, bukan mundur. Jadi kita harus maju ke depan. Cielah, cakep, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, podcast kita maunya sih nyambung terus ya, tapi kita biarkan Sultan Andara ini bersibuk-sibuk ria ya, Maya. Kita terima kasih banget. Raffi sudah mau sama-sama. Pokoknya kita diundang ke di Sultan ya. Siap, Mak. Mak sama Mbak Mutia. Siap. Sepaket, Mak ya. Suaranya suka dipakein suara sama artis-artis. Suka di sound TikTok. Dibikin sound-sound gitu. Oh, yang TikTok. Iya, dipakein sama semua artis. Jadi pakein suaranya. Cila, nanti aku mau konten ya sama Raffi, boleh nggak? Asik. Terima kasih Raffi Ahmad. Siap, Mak. Sama-sama. Pokoknya Mak cuma bisa ngedoain Afi sehat, sukses, panjang umurnya, pokoknya begitu berkah, bahagia, ya kan? Uangnya tambah banyak, rezekinya tambah banyak, semuanya banyak. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke guys, jangan lupa subscribe, di like, di comment, and di share. Nih, podcastnya Mak Vera dan Mbak Mutia, M2M, di channel YouTube-nya CMI, Cantik Mulek Indonesia. Itu CMI Entertainment. Yeay.